Shalom orang-orang yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kembali kita berjumpa dalam program Suara Pengharapan. Kita percaya saat ini hadirat Tuhan dan tengah-tengah setiap kita. Bukan satu kebetulan kalau saat ini, kalau hari ini Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus menyaksikan tayangan ini. Kami tahu Tuhan punya rencana yang luar biasa buat setiap kita, buat setiap saudara. Kami tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi setiap kita, amin. Bahwa di dalam Yesus ada pengharapan, di dalam Yesus ada rencana yang luar biasa yang sudah Dia sediakan buat Anda dan saya. Percaya di dalam Tuhan kita bukanlah satu kebetulan, tetapi di dalam Tuhan kita adalah sebuah ciptaan yang ajaib, mahakarya yang luar biasa. Dan Tuhan telah menetapkan setiap kita untuk berguna bagi kemuliaan, keagungan, kebesaran namanya. Mari saat ini kita sama-sama bersyukur dan memuji kebesaran Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia ajaib, sebab Dia Tuhan yang besar, Tuhan yang agung, Tuhan yang dahsyat. Haleluya, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah Engkau Yesus. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain,
tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Kau tetap Allah, Kau tetap Yesus. Tak terselami pikiran-Mu Tuhan, tiada terukur setia-Mu. Oh, oh, oh. Haleluya Tuhan, haleluya. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, Jesus, I will worship You. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that You're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Kami tahu Tuhan bahwa kami menyembah Tuhan yang benar, kami menyembah Tuhan yang dahsyat, kami menyembah Tuhan yang luar biasa. Bahwa kami ini milik-Mu Tuhan, kepunyaan-Mu Tuhan. Bahwa Engkau adalah Bapa kami yang baik, Engkau Allah kami yang setia Tuhan. Biar saat ini kami menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus, sebab Kau membuat kami sesuai dengan rencana-Mu Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Untuk itu kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir Tuhan. Kau membuatku sesuai rencana-Mu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu.
dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Sebab aku milik-Mu Tuhan, kepunyaan-Mu Yesus. Sebab ku ada karena Kau setia. Kami percaya Tuhan, Allah yang menentukan. Terima kasih Yesus. Bapak, terima kasih Tuhan, saat ini kami percaya bahwa sebelum dunia dijadikan, sebelum dunia dibentuk, sesungguhnya Engkau telah memilih setiap kami untuk masuk dalam rencana-Mu, masuk dalam rancangan yang indah, dahsyat, dan luar biasa. Hamba percaya Tuhan, apapun keberadaan setiap kami hari-hari ini Tuhan, khususnya Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu, umat-umat-Mu Tuhan yang menyaksikan tayangan ini Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau Tuhan yang menyentuh, menjamah hati mereka dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan saat ini mereka dijamah, saat ini mereka diurapi, saat ini mereka mengalami hadirat-Mu Bapa, pemulihan yang sejati yang berasal daripada-Mu sendiri Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa, kami berdoa, kami ucap syukur, kami sambut kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini adalah saat yang luar biasa, sebab kita masih bisa berada bersama-sama saat ini untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan setiap kita, meneguhkan setiap kita, yang boleh menyingkapkan hal-hal yang rahasia dari kebenaran tentang kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Mari kita sama-sama buka dalam kitab Efesus pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Demikianlah firman Tuhan. Kitab Efesus pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Banyak dari kita seringkali sebelum kita mengenal kebenaran firman Tuhan, mungkin banyak setiap kita seringkali mengeluhkan tentang keberadaan diri kita. Kita merasa kita kurang hebat, kita merasa kita tidak cakap, dan mungkin begitu kita melihat wajah kita di depan cermin, seringkali banyak kita merasa kita kurang cantik, atau kita kurang tampan, atau kita kurang ganteng, atau kita terlalu gemuk, terlalu kurus, dan banyak hal yang lainnya. Tidak sedikit pula yang seringkali terintimidasi dengan dosa-dosanya pada saat dia berusaha untuk masuk ke dalam satu bidang pelayanan yang religius, yang rohani, untuk melayani Tuhan. Seringkali merasa tidak layak, seringkali merasa nggak mampu, seringkali merasa kayaknya hidupnya ini nggak kudus, nggak benar gitu loh. Tetapi firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Efesus ini bahwa Tuhan Yesus Kristus itu sudah memilih setiap saudara dan saya. Bahkan Allah Bapa telah menetapkan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus sebelum dunia dijadikan. Artinya apa? Artinya bahwa Dia yang memilih kita, bukan kita yang memilih Dia. Sungguh satu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena kalau Tuhan memilih saudara dan saya, Dia tidak akan pernah salah pilih Bapak Ibu. Kalau hari-hari ini engkau ditempatkan Tuhan dalam apapun pekerjaan, profesimu, apapun bidangmu yang sedang engkau lakukan hari-hari ini, apakah engkau seorang rohaniwan, apakah engkau seorang pekerja sekuler, apakah engkau seorang guru, seorang murid, seorang mahasiswa, atau engkau seorang wira swastawan, ataupun engkau seorang entrepreneur, ataupun engkau hanya pegawai kantoran, ataupun sekalipun pekerjaanmu adalah menurut engkau ada pekerjaan yang rendah, tetapi satu hal yang luar biasa, bahwa itu tidak pernah rendah di hadapan Tuhan, karena Dia telah memilih engkau dan aku. Kalau Tuhan memilih kita, telah menetapkan kita di dalam satu bidang pekerjaan, satu tempat di mana Tuhan telah tetapkan setiap kita, Dia punya rencana indah buat setiap kita. Amin Bapak Ibu. Jangan pernah merasa tidak layak, jangan pernah merasa rendah diri, jangan pernah merasa putus asa, jangan pernah melihat kepada kenyataan diri kita sendiri. Seringkali kita merasa tidak mampu. Karena apa? Karena kita melihat keberadaan kita. Seringkali kita merasa kita tidak layak. Kenapa? Karena kita seringkali membandingkan diri kita dengan keadaan orang lain. Sesungguhnya kita ini unik, spesial di mata Tuhan. Seperti kesaksian yang sebenarnya akan kita dengarkan dari seorang bapak yang begitu dia memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi seringkali setiap dia ingin melangkah untuk melayani Tuhan, dia merasa siapa dia ini. Dia bukan siapa-siapa. Dia tidak mempunyai kemampuan teologi yang bagus. Bahkan dia bukan lulusan dari sekolah teologi yang cukup ternama. Tetapi dia rindu untuk melayani Tuhan. Tapi begitu dia mau melangkah, seringkali dia merasa, Tuhan, aku gak mampu, aku gak bisa. Tetapi ada satu waktu pada saat dia datang berlutut di hadapan Tuhan, dia mengenal kebenaran firman Tuhan dalam Kristus Yesus. Tuhan sendiri berbicara kepadanya bahwa dia layak, bahwa Tuhan memilih dia. Dan Tuhan sendiri yang menjadikan dia alatnya untuk bawa kemuliaan bagi namanya, untuk menjadi berkat dimanapun dia berada, Bapak Ibu. Apapun latar belakangmu, apapun masa lalumu, itu hanya masa lalu. Yang saat ini perlu engkau ambil keputusan adalah bahwa engkau perlu mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mengikuti kehendak-Nya dan berjalan dalam rancangannya. Bukankah firman Tuhan yang kita baca dalam kitab Efesus ini dengan jelas mengatakan bahwa kasih karunia-Nya, kasih karunia Tuhan yang mulia sudah dianugerahkan, sudah dikaruniakannya kepada kita di dalam siapa? Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan memilih kita untuk menyatakan kemuliaan-Nya, untuk menyatakan kebesaran-Nya, untuk menyatakan kebaikan-Nya kepada orang-orang sekitar kita, apapun profesi kita. Jangan pernah merasa rendah diri. Jangan pernah hari-hari ini engkau terintimidasi. Kalau engkau punya masa lalu yang kurang baik dan saat ini engkau ingin membuka satu lembaran yang baru, jangan pernah engkau kembali ke masa lalumu. Jangan pernah engkau melihat ke masa lalumu. Tetapi pandanglah kepada Yesus, pandang kepada Kristus yang sudah berkorban menebus engkau dan aku, telah membayar lunas segala dosa dan kesalahan kita. Apapun keberadaanmu di masa lalu, apapun perbuatanmu di masa lalu, hari ini adalah hari yang baru, di mana Yesus Kristus ingin memakai engkau dan aku menjadi alat untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Apapun yang engkau miliki saat ini di dalam tanganmu, apapun keahlianmu, apapun yang engkau miliki saat ini, bawa semuanya pada Yesus Kristus. Karena apa? Karena Dialah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, yang akan memakai segala apa yang kita miliki saat ini untuk membawa kemuliaan bagi namanya, untuk menyenangkan hatinya. Dan Dia yang akan mengangkat setiap kita. Sebab Dia sudah menganugerahkan kehidupan kekal pada saudara dan saya di dalam Kristus Yesus yang telah berkorban buat setiap kita. Semuanya sanggup Dia lakukan.
Saat ini mungkin engkau merasa tidak mampu, mungkin engkau merasa tidak layak. Tetapi saat ini percaya, pada saat engkau datang ke hadapan Tuhan, apa yang kau miliki Tuhan akan mampukan engkau. Tuhan akan melayakkan engkau. Sebab Tuhan mengasihi engkau dan aku. Sebab firman-Nya mengatakan bahwa Dia tidak menginginkan setiap kita binasa, melainkan setiap kita beroleh hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab ada satu pengharapan yang luar biasa. Pada saat kita meninggalkan kemah kita sementara, kehidupan duniawi kita akan bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan yang kekal, memerintah bersama-sama dengan Dia. Dan saat ini, apapun keberadaanmu, sekali lagi, jangan menyerah, jangan putus asa, tetap berusaha, tetap berpengharapan dalam Tuhan. Dan Dia akan memakai engkau dan aku untuk menjadi alatnya, untuk menyatakan kemuliaan-Nya di dalam nama Tuhan kita yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita sama-sama saksikan kesaksian yang luar biasa ini. Amin. Shalom, selamat siang. Hari ini saya mau bersaksi bahwa bagaimana Tuhan dahsyat di tengah pandemi, di tengah masalah, di tengah hal yang sedang terjadi saat ini. Dan saya merasa bersyukur kalau saya dipilih dari sekian banyak orang-orang untuk mengalami ini semua. Dan saya pada awalnya juga mengalami namanya depresi, mengalami namanya ketakutan. Tapi itu semua akhirnya Tuhan cuma bilang satu perkataan, diam dan tenanglah. Dan Tuhan buat saya menjadi orang-orang yang luar biasa. Perkenalkan, nama saya Kris Nugraha. Saya tinggal di Bogor dan saya juga melayani hamba anak-anak Tuhan dan lebih banyak anak-anak mudanya. Dulu saya berpikir, siapa saya ini? Saya merasa saya nggak layak untuk menjadi hamba Tuhan. Saya nggak layak untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Karena secara background pendidikan, saya bukan orang yang berpendidikan teologi ya. Secara latar belakang, saya latar belakangnya juga nggak bagus-bagus sekali. Bahkan saya hampir pernah jauh daripada Tuhan. Dari pengalaman demi pengalaman yang ada, dari hari demi hari yang saya jalani. Di tahun 2013 ketika saya melayani Tuhan bersama-sama dengan istri saya, di saat itu juga sedang ulang tahun, saya bernasar sama Tuhan. Tuhan, saya mau jadi full timer Tuhan, bukan untuk gereja tapi untuk Tuhan. Dan hari ini, tahun ini, di 2021 ini ada tahun penggenapan janji Tuhan. Dan saya mendapatkan hadiah kado yang sangat luar biasa. Di hari ulang tahun, di bulan Juni kemarin, saya diajak oleh seseorang hamba Tuhan untuk saya diperlengkapi lebih lagi dengan cara Tuhan yang luar biasa, dengan cara Tuhan yang buat saya aneh, gratis, nggak pakai biaya, nggak pakai ini itu. Dan saya bilang, Tuhan, apa mungkin saya orang yang D3 protelan, saya orang protelan, saya nggak bisa ngapa-ngapain, tapi Tuhan mau perlengkapi saya lebih lagi. Tuhan mau pakai saya lebih lagi untuk mengerti akan rencana Tuhan, akan rencana besar Tuhan, akan rancangan Tuhan yang besar. Dan hari-hari ini, ketika dari 2019 sampai hari ini, masuk dalam di awal 2019, saya ngalamin namanya, Tuhan, apakah saya layak? Di 2020 saya tanya, Tuhan, apakah saya masih layak? Dan di 2021 ini, Tuhan katakan, aku mau kamu anakku, aku mau kamu, aku mau engkau untuk berjalan bersama-sama dengan aku. Dan hari-hari ini, saya nggak pakai lagi apa yang saya pikirkan. Berdasarkan logika saya dibawa Tuhan untuk mengerti apa yang jadi rencana Tuhan. Saya diajar untuk mencari perkenan Tuhan, bukan dari perkenan manusia. Buat orang lain mungkin saya nggak dipandang. Buat orang lain mungkin saya dibilang aneh. Buat orang lain mungkin saya dibilang tidak ada artinya. Tetapi Tuhan mau pakai saya. Sama seperti di Perjanjian Lama, ada satu orang yang begitu
sangat-sangat tidak baik, yaitu Yeftah. Dia anak seorang pelacur. Orang tuanya, bahkan keluarganya, bahkan bangsanya pada waktu itu mengusir dia, sehingga dia harus pergi keluar dari rumah orang tuanya. Dan dia masuk dalam kumpulan bandit-bandit, penjahat-penjahat. Tetapi Tuhan pakai dia. Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau pakai setiap kita. Terkadang kita batasi pikiran kita. Terkadang kita membatasi apa yang jadi rencana besar Tuhan, apa yang jadi rancangan besarnya Tuhan. Dan saya sangat-sangat bersyukur. Saya sangat-sangat bersyukur hari ini. Saya melihat potongan-potongan kecil ini mulai bersatu, mulai tersambung satu demi satu, sampai saya percaya saya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan kalau pakai hidup kita, Tuhan mau pakai hidup kita, bukan cuman untuk yang kecil, tetapi mau semuanya. Tuhan akan pakai kita dari A sampai Z hidup kita. Tuhan akan pakai bentuk kita mulai dari hal yang paling kecil sampai yang paling besar. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada, sekalipun dalam masa pandemi ini, sekalipun dalam masa COVID ini, percayalah, Tuhan punya rencana yang besar. Ada rencana yang besar di masa depan. Sekalipun ada tangisan tetes air mata di hari-hari ini, tapi percayalah, semua itu akan Tuhan gantikan dengan sukacita surga. Dan seandainya kita belum bisa kembali dari apa yang kita punya dulu, ingatlah satu hal. Pandang satu tujuan, pandang mimpi besar kita, yaitu kita satu saat akan berjumpa dengan Dia, bersama-sama dengan Dia, Yesus Kristus, kekasih jiwa kita. Dan ketika kita datang kepadanya, Dia memanggil kita, marilah sahabatku, marilah sahabatku. Biarlah firman ini, biarlah kesaksian ini jadi rema yang kuat buat hidup kita. Jadi rema yang luar biasa, bahwa di tengah pandemi, di tengah goncangan, ada penyertaan Tuhan. Seperti beberapa waktu yang lalu di bulan Agustus ini, ketika ganda putri Indonesia memenangkan medali emas, dalam satu hari di media sosial yang lagi carut marut dengan segala kekisruhannya, berubah menjadi tangisan sukacita, karena ada sukacita. Dan kita sedang menantikan itu, saudaraku. Kita sedang menantikan itu. Di tengah tangisanmu, di tengah tetes air matamu, angkat wajahmu, katakan kepada Tuhan, ya Aba, ini aku, aku siap. Terima kasih. Saya berharap kita semua diberkati dengan kebenaran ini. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita saat ini sama-sama kita mau berdoa bersama-sama untuk setiap pokok-pokok doa yang sudah kami terima, dan juga kami turut mau mendoakan beberapa pokok doa yang kami percaya bahwa setiap doa-doa yang kita doakan adalah doa yang berkenan di hadapan Tuhan, doa yang menyenangkan hati Tuhan, dan kita percaya Dia adalah Tuhan yang mendengar setiap doa kita, Tuhan yang menjawab doa kita tepat sesuai dengan kehendak-Nya dan tepat seperti apa yang Dia mau. Haleluya. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapa, saat ini kami ucap syukur, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Engkau adalah Tuhan kami yang baik, Tuhan kami yang luar biasa. Kami mau angkat pokok-pokok doa kami Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan buat seluruh saudara-saudari seiman kami, buat teman-teman sahabat kami dimanapun mereka berada. Kami berdoa bersama-sama Tuhan buat Bapak Pendeta Ferry Aroring Tuhan. Kami percaya hikmat-Mu nyata dalam kehidupannya Tuhan, di dalam menggembalakan GBI House of Holy Pondok Cabe Tuhan. Engkau yang juga memberkati Tuhan keuangan gerejanya, Engkau memulihkannya Tuhan. Kau berikan kesatuan hati pada setiap para pengerja dan jemaat-Mu Tuhan, untuk melayani-Mu Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa buat sahabat kami, saudara kami Tuhan, Evangelis Ongen Maranta Tuhan.
Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang memakai dia semakin dari semakin dahsyat. Kami berdoa buat istrinya dan anak-anaknya, Engkau memulihkan keluarga mereka, memberkati mereka, memberikan mereka hikmat-Mu, tuntunan-Mu. Kami berdoa Tuhan buat Ongen, Tuhan Engkau memberikan Tuhan ketenangan, damai sejahtera Tuhan, dan Engkau yang menjauhkan dia dari segala rasa khawatir apapun juga Tuhan dihadapi dalam kehidupannya Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang menyertainya Tuhan. Engkau memberkati Ongen Tuhan, Evangelis Ongen Maranta Tuhan, dengan gairah untuk melayani Kristus dengan lebih lagi dan lebih lagi Tuhan, dengan hikmat-Mu Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan. Engkau memberikan perlindungan Tuhan buat Evangelis Ongen Maranta Tuhan dan seluruh keluarganya dan keluarga besarnya Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati istrinya, anak-anak yang Kau berikan hikmat dalam pekerjaan yang Kau berkati, dalam pelayanan yang Kau pakai dengan lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan, dengan lebih dahsyat, dengan lebih luar biasa untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, untuk membawa mereka kembali kepada-Mu Tuhan sebagai alat-Mu untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Pendeta Kris Nugraha Tuhan, betapa Engkau pakai hamba-Mu dengan luar biasa Tuhan di dalam panggilannya Tuhan untuk melayani Engkau sepenuh waktu Tuhan, mengembalakan jemaat-Mu dan umat-Mu Tuhan. Engkau memberkati dia, istrinya dan keluarganya, dan seluruh jemaat pengembalaan yang Kau berikan hikmat, perlindungan, kekuatan, damai sejahtera Tuhan. Anugerah-Mu nyata dalam kehidupannya Tuhan. Bapa, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa dalam kehidupannya Tuhan. Agar Tuhan kehidupannya Tuhan semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur. Dan juga Tuhan kami terus mendoakan Tuhan pada saat ini Tuhan, buat Bapak Pendeta Wijarnarko Tuhan, sebagai gembala sidang-Mu Tuhan di GSKI Cilangkap Tapos Tuhan. Bapak, Engkau yang berkati Pak Wijarnarko, istrinya dan anak-anaknya Bapak. Engkau menuntun dia Tuhan, Engkau memberikan kesehatan yang sempurna, pelindungan yang sempurna Tuhan, hikmat yang sempurna daripada Engkau Tuhan Yesus Kristus sendiri Tuhan. Engkau memberkati setiap pelayanannya, pengembalanya, apapun yang lakukan, dia kerjakan, Engkau yang membuatnya berhasil Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan dengan hikmat-Mu Tuhan, dengan berkat-berkat jasmani materi Tuhan, berlimpah-limpah dalam pelayanan dalam gerejanya Tuhan. Kami serahkan Tuhan Bapak Wijarnarko dalam tangan-Mu. Engkau pakai Tuhan dengan dahsyat, dengan luar biasa, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga terus menunggu dalam doa Tuhan buat Bapak Pendeta Mulyono Tuhan, yang menggalakkan umat-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, Engkau pakai Bapak Pendeta Mulyono Tuhan dengan lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesehatannya. Engkau memberkati keuangan gerejanya Tuhan. Engkau menambahkan jiwa-jiwa baru Tuhan dalam pengembalaannya Tuhan. Ada terobosan dalam pelayanannya Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapak. Tuhan, saat ini kami berdoa secara khusus Tuhan buat anak-anak-Mu, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih yang hari-hari ini Engkau saat ini sedang mengalami intimidasi dalam kehidupanmu. Engkau yang hari ini sedang merasa hidupmu tidak berharga, hidupmu tidak berarti, engkau tidak memiliki apa-apa, dan ada kecenderungan untuk mengakhiri hidupmu sebab ada keputusasaan, sebab engkau yang mengalami depresi, engkau mengalami stres, ataupun engkau yang dihantui oleh dosa-dosa masa lalumu. Saat ini datang kepada Yesus, engkau angkat tanganmu di hadapan Tuhan, berseru pada Tuhan. Dan saat ini aku berdoa Bapa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan, buat setiap orang-orang yang menyaksikan tayangan ini Tuhan, mereka sedang mengalami depresi Tuhan, yang sedang mengalami masalah dalam kehidupannya Tuhan, yang sedang putus asa Tuhan, yang mungkin hari-hari ini Tuhan mereka berpikir bahwa hidupnya tidak berguna, hidupnya tidak bisa membawa dampak apa-apa Tuhan. Kami berdoa Tuhan, saat ini Engkau Allah menjamah hati mereka, Engkau yang menjamah hati mereka, Engkau meneguhkan hati mereka, Engkau memulihkan kehidupan mereka Tuhan. Tuhan, hamba berdoa Tuhan saat ini Tuhan, biar Roh Kudus Engkau yang mencelikan mata mereka, bahwa mereka adalah orang yang luar biasa, orang yang diberkati Tuhan, orang yang dipakai Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak Bapak, kami mengucap syukur. Dan saat ini Tuhan, hamba berdoa Tuhan secara khusus hamba berdoa Tuhan saat ini Tuhan, saat ini Engkau yang menyaksikan tayangan ini, Engkau yang saat ini Engkau merasa hidupmu sedang tertekan, Engkau yang saat ini Engkau merasa hidupmu sedang mengalami masalah yang berat, masalah yang luar biasa. Apakah itu masalah ekonomi, apakah itu masalah keuangan, engkau mengalami depresi sebab apa yang kau lakukan hari-hari ini terasa gagal, terasa tidak berguna, terasa tidak ada jalan keluar, terasa sempit, dan engkau saat ini sedang ingin berpikir untuk mengakhiri hidupmu. Engkau saat ini hendak berpikir untuk mengakhiri hidupmu. Saat ini aku berdoa kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, engkau akan menemukan jalan keluar, engkau akan menemukan terobosan dalam bidang ekonomimu, engkau akan menemukan terobosan dalam bidang finansialmu. Percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya.
Dan saat ini aku berdoa buat engkau. Aku percaya saat ini ada seorang pria atau seorang pria saat ini engkau hari-hari ini sedang bergumul terus dengan dosamu, dengan dosa yang selama ini engkau sembunyikan dari banyak orang sekitar di sekelilingmu. Mungkin mereka tidak tahu dan engkau merasa putus asa, engkau merasa ingin menyerah, engkau merasa tidak tahu apa yang harus engkau lakukan dengan dosa ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan melepaskan engkau dari dosa itu. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau dilepaskan dari dosa penyimpangan seksual. Di dalam nama Yesus Kristus, engkau dilepaskan dari dosa perzinahan, engkau dilepaskan dari dosa percabulan, engkau dipulihkan, engkau disembuhkan Tuhan, engkau dikuduskan dan ditahirkan Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, hamba percaya Tuhan, hari ini Roh Kudus-Mu sedang bekerja dengan dahsyat dan luar biasa, bekerja dengan dahsyat dan luar biasa, bekerja dengan dahsyat dan luar biasa Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, hamba mengucap syukur Tuhan, hamba mengucap syukur. Dan di akhir acara ini Tuhan, sama-sama kami mengangkat tangan kami berdoa buat bangsa kami, buat bangsa kami Indonesia. Kami berdoa secara khusus buat bangsa ini Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, Kabinet, Menterinya, anggota MPD, DPR, KPK, MK, TNI, Polri Tuhan, MA, Mahkamah Agung, Eksekutif, Yudikasi, Legislasi Tuhan, yang memberkati, memakai mereka dengan hikmat-Mu untuk menjalankan pemerintahan dengan baik, dengan benar, dengan adil, jujur, bijaksana Tuhan. Berdakan damai sejahtera buat bangsa kami Bapak. Kami ucap syukur buat berkat-Mu, buat hikmat-Mu Tuhan, untuk para tenaga medis, tenaga kesehatan Tuhan, yang sudah bekerja dengan begitu keras Tuhan, sehingga Tuhan pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari Indonesia di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang baik, kami percaya Engkau Allah yang dahsyat, kami percaya Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih banyak Bapa buat berkat-Mu buat Indonesia Tuhan. Dari Sabang sampai dengan Merauke, setiap daerah, kota, provinsi, kabupaten, kecamatan, Engkau yang memulihkan, memberkati dengan luar biasa. Bapak, saat ini kami juga berdoa Tuhan secara khusus Tuhan, hari-hari ini Tuhan, membuat krisis-krisis yang ada di dunia ini Tuhan, secara khusus kami berdoa Tuhan buat Afghanistan Tuhan. Bapak, Engkau berikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, perlindungan-Mu khususnya untuk hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu di sana Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami percaya Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami berterima kasih Tuhan. Hari Engkau telah menjamah, Engkau telah menyembuhkan, Engkau telah memulihkan setiap anak-anak-Mu yang terluka Tuhan. Engkau telah menghiburkan setiap mereka Tuhan. Tidak ada lagi Tuhan keputusasaan, tidak ada lagi Tuhan kekecewaan, tidak ada lagi kekhawatiran, kecemasan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami ucap syukur, dan kami terima berkat dari Allah Bapa yang mengasihi setiap kita, kasih karunia dalam Putra Tuhan Yesus Kristus yang menyertai setiap kita, bimbingan pimpinan Roh-Nya yang kudus yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita hari ini, esok, dan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Kita semua yang sudah dikasih dan diberkati, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di akhir acara ini, bila ada Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih yang memerlukan dukungan doa ataupun ingin mengirimkan permohonan doa pada setiap kami, bisa menghubungi call center yang terada di layar. Dan kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Kami tim dari Gunung Tabor Ministry akan mendoakannya. Dan kita percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mendengar setiap doa kita, Tuhan yang mendengar setiap seruan kita. Juga bila Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih rindu untuk menabur dalam bentuk kesaksian, bentuk ucapan syukur, dapat menghubungi call center yang tertera di layar. Dan kami percaya setiap taburan yang Bapak Ibu berikan pada kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Semuanya hanya untuk kebesaran nama Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan Injil Tuhan Yesus Kristus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya.